Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita masih membahas mengenai persediaan part yang kedua dari mata kuliah akuntansi dasar. Oke, tadi kita di part yang pertama sudah mencoba untuk menghitung persediaan menggunakan metode fisik FIFO, first in, first out. Kalau yang sekarang ini kita masuk ke cara menghitung metode fisik tapi LIFO. LIFO ini adalah last in, first out. Last itu terakhir, in itu masuk, first itu pertama, out itu keluar. Jadi beda dengan FIFO, kalau di LIFO maka barang yang terakhir masuk gudang, baik yang dibeli maupun yang diproduksi, itu pertama kali dijual. Jadi kalau ini di dalam LIFO yang tersisa itu adalah barang-barang yang berasal dari persediaan atau produksi awal. Oke, paham ya? Oke. Ada nggak yang make ini? Ya sebetulnya dulu ada, tapi sekarang itu sudah tidak diizinkan oleh IFRS. Penggunaan metode LIFO ini untuk pencatatan persediaan ini sudah nggak boleh lagi dipakai. Alasannya kenapanya sih mungkin ada alasan-alasan tertentu ya. Tetapi kalau dilihat dari makanan itu kalau kita menjual last in first out yang pertama yang terakhir kita bikin, contoh kita bikin roti, terus yang terakhir masuk ke kita yang baru jadi langsung kita jual, baru jadi langsung kita jual. Tapi kan kalau makanan ada expire-nya. Nah, yang udah duluan dibikin bulan lalu udah keburu expire gitu. Nah, ini kan bahaya kalau dari sisi kesehatan ya. Maka mungkin IFRS juga mempertimbangkan itu gitu. Jadi IFRS itu apa sih? IFRS itu adalah standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh IASB atau atau IISB, International Accounting Standard Board. Jadi itu adalah satu asosiasi yang memang ngurusin gitu loh, ngurusin bagaimana cara membuat standar akuntansi biar sama, biar semuanya nggak bikin versinya masing-masing, tapi mereka punya bikin ininya secara garis besar aturannya seperti apa. Nah, LIFO itu tidak diperbolehkan, tetapi tetap harus kita pelajarin untuk biar kita bisa tahu apa bedanya LIFO dan apa bedanya FIFO ya. Nah, oke, sekarang kita konsentrasi ke LIFO. Nah, kalau LIFO berbeda dengan FIFO. Kalau FIFO tadi kan kalau namanya LIFO maka kalau kita nyari sisa persediaan maka kita tinggal lihat fokusnya di yang terakhir. Kalau LIFO last in first out maka kalau ada penjualan tuh biasanya dari bawah-bawah dulu nih. Dari bawah dulu yang pokoknya yang baru-baru dulu yang dijualin. Baru nanti sisanya yang nggak terjual tuh yang justru produksi awal-awal. Nah, di sini kita lihat soalnya sama ya. PT Purba Margana menjual 700 microwave, harganya itu 900 ribu, tidak ada pencatatan rinci. Tapi akhir Januari 2021, bagian akuntansi melakukan stok opnam. Sisa barangnya 300 unit. Kalau 300 unit, sisanya, kalau pakai LIFO, maka sisanya justru ada di atas. Di bagian yang lama-lama, di bagian awal-awal bulan. Karena yang dijual duluan yang di bawah. Maka ini yang harus kita hitung. Kalau di sini tadi 300 sisanya. Maka kita lihat 300 sisanya ini paling pojok itu berapa? 250. 250 di harga 550. Maka ketemu 137.500. Kemudian kan baru 250 sedangkan sisanya kan 300 kan? Berarti 300 dikurangi 250, sisanya 50 pakai harga yang 600. Nah, 50 pakai harga yang 600 sama dengan 30.000. Oke, tinggal dijumlahkan. 137.500 ditambah 30.000 dalam ribuan ya, hati-hati.
dicatat dalam ribuannya. Ini maka 167.500. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka kita menghitung beban pokok penjualan selama bulan Januari 2021. Persediaan awal ini tetap 250 kalikan ini 550, harganya ketemunya nilainya 137.500. Kemudian pembeliannya dari mana nih? Totalkan aja semua. Ada 3 kali pembelian, maka kita totalkan di sini. Kemudian kita jumlahkan semuanya dari 137.500 tambah 471.500 sama dengan 609 juta atau 609.000. Kemudian di sini kan sisa ya, sisa persediaannya, sisa persediaan pakai pakai metode fisik LIFO, maka ini tambah ini. Ketemu 167.500. Kita tuliskan di sini. Minus karena persediaan akhirnya sisanya berapa? Diminuskan, kemudian ketemulah 441.500. Nah, berbeda ya dengan yang metode sebelumnya dengan Vivo. Kalau kita di Vivo ini seperti ini. Nanti teman-teman silakan lihat lagi part yang sebelumnya, part 1 untuk persediaan. Kemudian kalau di bagian LIFO seperti ini, berbeda. Ingat, kalau dalam kenyataan kehidupan nyata, LIFO saat ini tidak boleh digunakan menjadi metode pencatatan. Tapi tetap harus kita ketahui. Kemudian kita akan masuk ke metode fisik yang average. Kalau metode fisik average, average itu apa? Rata-rata. Rata-rata, maka barang yang dijual ataupun dikeluarkan maupun barang yang tersisa itu dinilai berdasarkan harga rata-rata. Gimana caranya? Ya sudah sama. Kita soalnya ini kan kita dapat informasi seperti ini, maka kita tinggal tambahkan semuanya, ketemu 609.000. Nah, kemudian kita jumlahkan juga volumenya. Volumenya ternyata totalnya 1.000. Maka untuk tahu harga rata-ratanya adalah 609.000 dibagi 1.000 sama dengan 609. Atau karena ini dalam ribuan artinya 609 juta dibagi 1.000 atau 1.000 unit ketemulah 609.000 ya. 609.000. Susah banget. Maaf ya. Oke, kita daripada bingung pakainya yang kita tulisin dalam ribuan aja ya. Oke, di sini kita tulis 609. Nah, maka kalau pakainya metode fisik average atau rata-rata, maka kalau ada ketemu tulisan 300, sisanya itu kita tinggal hitung volume unitnya 300, kemudian harga unitnya adalah 609, tinggal dikalikan 300 dikalikan 609 ketemu 182.700. Nah, ini adalah nilai dari persediaan akhir. Nah, kita tinggal masukin lagi persediaan awal berapa. Persediaan awal sama, namanya persediaan ya kita awalnya persediaannya segini. Yang biru ya. Kemudian pembeliannya berapa? Ini sama, karena soalnya sama, maka pembeliannya adalah total. 3 kali nih, ini tambah ini, tambah ini. Ketemu 471.500. Kemudian dijumlahkan, ketemu 609.000. Nah, kemudian persediaan akhirnya berapa? Kita ambil dari sini. Sudah pakai average atau rata-rata. Jadi kita tinggal kurangkan 182 sebentar 182.700. Kalau dalam ribuan berarti 182.700.000. Oke, paham ya? Tinggal kita kurangin maka BPP-nya ketemu 426.300. Oke, mana yang paling mudah buat teman-teman? Silahkan digunakan. Boleh ketiganya dari 3 pilihan yang menggunakan metode fisik, ada Vivo, LIFO, dan average, 2 boleh dipakai. Yang average dan yang metode Vivo. Tapi yang LIFO itu tidak boleh dipergunakan. Oke? Jadi pilihannya silakan. Tinggal 2 aja.
Boleh pakai FIFO ataupun average. Keduanya diperbolehkan, keduanya benar. Oke, segitu dulu untuk video kita kali ini. Nanti kita akan menghitung persediaan barang jasa, bukan barang jasa lagi, maaf ya, menghitung persediaan barang dagang dengan metode perpetual. Nah, ini ya, yang fisik, persediaannya tadi fisik kita sudah belajar yang FIFO, kemudian LIFO, dan average. Dari tiga ini, pilihannya yang boleh dipilih adalah FIFO dan average. Yang tidak boleh dipilih adalah LIFO. Oke, nanti di video berikutnya kita akan membahas mengenai persediaan menggunakan perpetual. Jadi kalau yang di sini itu menghitung fisik barangnya menggunakan stok opnam di akhir bulan atau di akhir periode. Tapi kalau perpetual itu betul-betul harus dihitung secara terperinci. Jadi ada kartu stok. Jadi setiap transaksinya ini diliatin banget satu-satu. Kalau menggunakan perpetual. Nah, perpetual sendiri nanti ada video yang akan membahas mengenai FIFO, LIFO, dan moving average. Oke? Udah nggak sabar pastinya ya. Oke, thank you atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.